Hai semua, kembali lagi bersama saya dengan Ahmad Sukarizu. Jadi para Karizutomo, bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Jadi, pada kesempatan kali ini Rizu mau bahas penyakit yang mungkin sering kalian dengar. Mungkin pernah kalian dengar atau justru sering kalian dengar. Ya, penyakit ini adalah batu empedu. Apakah ada emot batu di empedu kita? Bukan ya? Mari kita bahas lebih lanjut. Jadi, sebelum kita mengenal lebih jauh mengenai batu empedu, kita akan berkenalan dulu nih dengan salah satu organ kita yang menjadi peran penting dalam terbentuknya batu empedu ini, yaitu apa? Kantung empedu. Dalam tubuh kita ini terdapat organ yang namanya kantung empedu. Dia terletak di bawah hati pada sisi kanan perut. Kantong empedu ini berfungsi untuk menyimpan getah empedu yang dihasilkan oleh hati. Fungsi dari empedu sendiri adalah untuk membantu pencernaan lemak di usus 12 jari atau dengan nama lain duodenum. Jadi, kalau bisa sih terjadi penyakit batu empedu itu? Jadi batu empedu itu bisa terjadi karena pengendapan dari kolesterol, garam empedu, dan pigmen empedu. Lalu endapan-endapan tersebut bermigrasi atau berpindah ke saluran empedu sehingga terjadilah penyakit batu empedu. Belum diketahui secara pasti, namun beberapa ahli menyebutkan bahwa batu empedu disebabkan karena tingginya kadar kolesterol dan juga tingginya kadar bilirubin. Selanjutnya, batu empedu itu ada macam-macam enggak sih ya? Jadi, batu empedu itu ada batu kolesterol, yang batu ini disebabkan oleh supersaturasi kolesterol, di mana kolesterol itu lebih banyak daripada cairan pengencernya gitu. Sehingga kolesterol ini mengendap menjadi mikrokristal padat, lalu bergabung dan berkembang menjadi batu empedu. Yang selanjutnya adalah batu pigmen hitam, batu warna hitam ya maksudnya ya. Batu ini bersifat keras. Batu pigmen ini dihasilkan oleh supersaturasi kalsium bilirubinat dan kalsium fosfat atau karbonat. Yang selanjutnya adalah batu pigmen coklat. Batu empedu lembut yang berminyak ini terdiri atas bilirubinat dan asam lemak. Batu ini terbentuk selama infeksi, radang, dan infestasi parasit. Orang-orang yang beresiko terkena batu empedu itu adalah orang yang berusia 40 tahun ke atas, kelebihan berat badan atau obesitas, wanita hamil, wanita yang telah memiliki anak atau yang sedang menjalani terapi hormon estrogen. Lalu ada orang yang terlalu banyak atau sering konsumsi makanan tinggi kolesterol, lemak, dan rendah serat. Lalu orang yang berat badannya sedang turun drastis, terus ada riwayat batu empedu dalam keluarga, orang yang terkena diabetes, orang yang ada penyakit liver seperti sirosis hati, lalu orang yang memiliki kelainan darah seperti leukemia atau anemia sel sabit, lalu orang dengan gangguan pencernaan, dan orang yang mengkonsumsi obat penurun kolesterol. Seperti itu. Gejala dari penyakit batu empedu ini biasanya tidak bergejala, tapi ada gejala yang khas, yaitu nyeri hilang timbul pada perut kanan atas dan menjalar ke daerah yang lain biasanya. Gejala yang tidak khasnya adalah mual, muntah, dan kembung. Pencegahannya, pasti setelah mengetahui tentang batu empedu ini, para Karizutomo tidak ada yang ingin terkena penyakit ini kan? Yuk, cegah penyakit ini dengan yang pertama, makan gizi seimbang, serta minum air mineral 2-2,5 liter per hari, atau setara dengan 8 gelas. Selanjutnya adalah menurunkan berat badan bagi yang obesitas atau berat badan berlebih. Yang ketiga adalah berhenti mengkonsumsi alkohol bagi yang suka minum alkohol, lalu sering berolahraga, dan jangan berlebihan konsumsi makanan bersantan dan berminyak. Oke, para Karizotomo, pada bagian selanjutnya akan terdapat banyak sekali kata-kata medis yang mungkin tidak kalian ketahui. Jadi kalau misalnya kalian ingin mengetahui tentang batu ginjal secara sekilas saja, secara umum aja, cukup tonton sampai sini aja. Namun bagi Karizotomo yang ingin mengetahui tentang lebih lanjut mengenai pemeriksaan penunjang dan tata laksananya, bisa melanjutkan video ini. Terima kasih. Oke, jadi pada pemeriksaan penunjang, ada ultrasonografi dengan sensitivitas dan spesifikitas 95% untuk membentuk acoustic shadow. Lalu ada endoskopik, ultrasonografi, RCP, MRCP, dan CT scan abdomen. Tata laksananya, peringatan ya, ini hanya untuk edukasi. Dilarang memaksa melakukan tata laksana ini tanpa arahan dan perintah dari dokter. Jadi pada operasi ada namanya cholecystectomy laparoskopi.
Jadi adalah metode pengangkatan kantung empedu yang dilakukan dengan menggunakan laparoskop, yaitu selang tipis yang dilengkapi kamera dan lampu. Lalu ada cholecystectomy terbuka yang dilakukan oleh dokter bedah dengan membuat sayatan sepanjang kurang lebih 15 cm di daerah perut di bawah tulang rusuk kanan. Oke, itu saja. Sekian, terima kasih. See you next time.